Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ivan Alif Adrian, NPM 221506157 dari PSTIA. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Artificial Intelligence. Artificial Intelligence adalah sebuah sistem yang dapat berpikir selayaknya manusia, menyelesaikan masalah secara rasional, dan dapat berperilaku seperti manusia. Terdapat beberapa teknik dasar pada AI. Yang pertama ada searching, reasoning, planning, dan learning. Searching adalah teknik untuk menentukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai sebuah tujuan, yang dimana terdapat 3 teknik searching. Ada blind search, heuristic search, dan probabilistic search. Yang kedua ada reasoning. Reasoning adalah teknik untuk menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi, yang dimana ada 4 teknik reasoning. Yang pertama ada rule based, case based, fuzzy, dan uncertainty, itu ketidakpastian. Yang ketiga ada planning. Nah, untuk planning itu teknik untuk mendekomposisi masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang sederhana. Nah, di mana ada 2 teknik dalam planning itu, ada goal stack planning dan constraint planning dan constraint posting. Nah, dan yang terakhir itu ada learning. Learning itu teknik untuk mengajarkan mengajarkan pola data kepada komputer untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Nah, terdapat 3 teknik dalam learning, itu ada supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Nah, pada video kali ini kita akan berfokus pada teknik yang pertama, yaitu teknik searching. Yang dimana searching seperti yang sudah saya jelaskan tadi adalah usaha untuk atau tujuan untuk menemukan solusi atau langkah-langkah yang sistematis, yang dimana ada 3 tahapan dalam searching itu. Yang pertama ada keadaan awal atau initial state, keadaan akhir atau goal state, dan usaha yang dilakukan atau operator. Nah, sebagai contoh, kita ada contoh kasus, yang dimana terdapat initial state. Initial state-nya adalah 2 tabung A dan B itu memiliki masing-masing 0 liter. Dan goal state-nya, itu tabung A itu X liter dan tabung B itu harus 2 liter. X liter ini dia itu bebas berapa aja banyaknya, yang penting B-nya ini, tabung B-nya itu harus 2 liter. Nah, terdapat beberapa operator yang sudah bisa dipilih. Yang pertama ada isi penuh ember A, isi penuh ember B, pindahkan air dari A ke B sampai B penuh, pindahkan air A ke B sampai A kosong, pindahkan air B ke A sampai A penuh, pindahkan air B ke A sampai B kosong. Nah, ini adalah operator yang disediakan atau operator yang sudah ditentukan oleh agar goal state-nya itu terjadi. Nah, kita harus memilih operator-operator apa saja yang harus kita tentukan agar kita mencapai goal state. Nah, di sini sudah ditentukan. Yang pertama, kita harus isi penuh ember B. Yang kedua, kita harus pindahkan ember B ke ember A sampai kosong. Dan yang ketiga, itu kita harus isi penuh ember B dan pindahkan air dari ember B ke ember A sampai penuh. Nah, maka dari itu kita akan mendapatkan hasil yang dimana ember A-nya itu X liter dan ember B-nya itu 2 liter. Nah, terdapat seperti yang sudah tadi dijelaskan, ada beberapa teknik searching. Nah, kita akan membahas 2 teknik searching. Yang pertama ada blind search dan heuristic search. Blind search itu teknik kita tidak diketahui untuk melakukan pencarian itu seperti apa. Sedangkan heuristic search itu kita diketahui melakukan pencarian itu seperti apa. Nah, di dalam blind search itu ada 3 teknik, itu ada BFS, DFS, dan UCS. Nah, pada heuristic search ada high climbing, greedy beast, dan A-star. Nah, sebelum kita membahas kepada struktur pada searching, kita throwback terlebih dahulu, kita akan membahas tentang struktur pohon. Karena apa? Kita harus membahas struktur pohon dulu sebelum kita membahas struktur pada searching. Karena struktur pada searching itu mirip seperti struktur pada pohon. Yang dimana
atasnya itu level 1 yaitu root atau akar. Nah, ini seperti pohon terbalik ya, yang dimana akarnya itu pada struktur pohon itu di atas, sedangkan pada pohon kehidupan nyata itu akarnya di bawah. Nah, selanjutnya di bawahnya ini ada level 1 dan ini level 2, yang dimana level 2 ini bisa juga disebut sebagai daun dan level 3 juga bisa disebut sebagai daun. Nah, algoritma yang pertama itu adalah BFS, Breadth First Search. Nah, di mana algoritma ini dia akan mencari goal state-nya itu secara menyamping. Yang dimana dari A ke B sebagai, lalu ke E, ke J, dan ke S. Nah, sebelum menemukan A, B, E, J, S, itu sudah mencari terlebih dahulu ke A, B, D, H, O, atau P. Dan sebelumnya juga sudah mencari dulu ke AC, atau ACF, ACFK, ACFL, ACFG, dan ACFGM atau ACFGN. Nah, dan goal state-nya yang ditentukan, yang sudah ketemu adalah dalam ini, A, B, E, J, S. Nah, contoh kasus. Contoh kasusnya adalah seperti yang ember tadi, kita ember B-nya itu 2 liter dan ember A-nya itu X liter. Nah, yang dimana terdapat operator. Nah, initial state. Initial state itu adalah 00. Di mana 00 ini 0 liter A dan 0 liter B. Nah, terdapat beberapa pencarian yang sebelumnya sudah dilakukan oleh BFS ini. Nah, kita lihat pencarian yang sebelah paling kiri dulu. Nah, ini kita bisa menggunakan operator 1. Nah, operator 1 maka isi penuh ember A. Ember A itu ada kapasitasnya 4 liter. Nah, ketika kita menggunakan operator 1, maka 40. 40 ini maksudnya 4 liter ember A, 0 liter ember B. Nah, selanjutnya kita turun lagi ke operator 3. Operator 3 pindahkan air dari A ke B sampai B penuh. Nah, A ke B sampai B penuh. Nah, di sini maka akan menghasilkan 1 liter si ember A dan 3 liter ember B. Nah, lalu kita ke 8. Buang semua air di ember B. Buang semua air di ember B berarti kita harus membuang semuanya. Jadi ini 0 dan 1. 1 dan 0 karena si B-nya ini sudah dibuang. Nah, kita pindah ke operator 4. Operator 4 adalah pindahkan air dari A ke B sampai A kosong. Kita pindahkan dari A ke B, jadi 0 dan 1. Nah, ini tidak terjadi goal state. Karena goal state-nya apa? Goal state-nya itu adalah ember B-nya itu harus 2 liter, sedangkan ember A-nya itu harus X liter. Nah, kita coba menggunakan operator yang kedua pada operator 1 dan operator kedua. Nah, 4.0. Operator keduanya adalah isi penuh ember B. Ember B-nya itu adalah kapasitasnya 3 liter. Nah, ketika ember B-nya diisi sampai 3 liter, itu tidak menemukan goal state. Karena kita harus ember B-nya itu 2 liter. Nah, kita lanjut ke initial state yang di atas. Nah, kita menggunakan operator kedua, sedangkan yang tadi kita menggunakan operator yang pertama. Nah, ketika kita menggunakan operator yang kedua, isi penuh ember B. Nah, ember B ini akan diisi menjadi 0 dan 3. 0 liter untuk ember A, 3 liter untuk ember B. Nah, kita lanjut ke operator ke-6. Operator ke-6 pindahkan air dari B ke A sampai B kosong. Kita dipindahkan. Nah, ini jadi A-nya 3 liter dan B-nya 0 liter. Nah, lanjut ke bawah, operator 2. Kita pakai lagi, isi penuh ember B. Nah, ember B-nya dipenuh, jadi kita masing-masing ada 3 liter. Nah, dan operator kelima, pindahkan air dari B ke A sampai A penuh. Nah, kita pindahkan. Nah, ini tadinya 3 liter. Kita pindahkan seliter ke tabung A. Nah, tabung A itu karena kapasitasnya 4 liter. Jadi dia hanya bisa menampung 1 liter. Karena sebelumnya dia udah punya 3 liter ini. Nah, jadi yang ini adalah mencapai goal state. Jadi 4,2. 4 liter untuk ember tabung A dan 2 liter untuk tabung B. Nah, langkah-langkahnya adalah 2, 6, 2, 5. Itu untuk menggunakan BFS. Nah, selanjutnya adalah algoritma deep first search. Nah, deep first search ini kita seperti namanya ya deep, jadi ke dalam dulu. Kalau sedangkan
BFS itu dia menyamping. Nah, si deep ini dia harus ke dalam dulu menyelesaikannya. Nah, di sini sangat cocok untuk menggunakan stack ya dalam algoritma DFS ini. Nah, sebagai contoh kasus yang tadi sama, harus 2 liter ember B dan X liter ember A. Nah, di sini terdapat perbedaan yang mencolok ya. Nah, karena kita menggunakan DFS, jadi kita harus ke dalam terlebih dahulu untuk melakukan ke sampingnya lagi. Nah, jadi kita harus habisin dulu ke dalam kalau menggunakan DFS. Nah, ini seperti ini. Initial state-nya 0 dan 00. Nah, menggunakan operator 1, isi penuh ember A menjadi 4.0. Nah, operator 2, isi penuh ember B 4, 3, 4 liter untuk A, 3 liter untuk B. Nah, lanjut ke operator ke-7. Operator ke-7 buang semua air dari A. Itu A-nya dibuang jadi 0,3. Nah, lanjut ke operator ke-6. Operator ke-6 pindahkan air dari B ke A sampai B kosong. Jadi dipindahin, jadi 3,0. Yang tadinya 0,3. Nah, lanjut ke operator kedua lagi. Isi penuh ember B. Nah, isi penuh ember B, berarti B-nya juga menjadi 3 liter. Nah, terus habis itu operator 5. Pindahkan air dari B ke A sampai A penuh. Jadi dipindahin lagi. Karena A cuma bisa menampung 1 liter, jadi ini dikurangi 1 liter, jadi 4,2. Nah, jadi goal state-nya adalah terpenuhi dengan beberapa langkah ya, lebih banyak daripada BFS langkah-langkahnya. Jadi ini ada langkah 1, 2, 7, 6, 25. Ini ada 6 langkah sedangkan menggunakan DFS, sedangkan menggunakan BFS tuh kita hanya 4 langkah. Nah, terdapat perbedaan antara BFS dan DFS. Nah, jadi BFS itu lebih komplit daripada DFS, dan BFS itu lebih optimal daripada DFS. Kenapa lebih optimal? Karena seperti yang sudah tadi saya jelaskan, BFS itu lebih singkat dalam melakukan pencarian. Lebih sedikit langkah-langkah yang dilakukan untuk menemukan goal state-nya. Sedangkan DFS itu lebih banyak langkah-langkahnya. Nah, BFS juga memiliki kekurangan, yang dimana BFS itu harus memiliki lebih banyak memori, sedangkan DFS itu tidak membutuhkan memori yang banyak. Nah, di sini kita harus pandai-pandai, pintar-pintar menggunakan BFS atau DFS. Nah, gunakan BFS jika selalu butuh hasil yang optimal dan tidak memiliki isu dengan kapasitas memori. Jadi ketika kita ingin hasil yang optimal dan kita memiliki cukup banyak memori, kita itu menggunakan BFS. Nah, kita harus mempertimbangkan menggunakan DFS. Ketika kita tidak selalu butuh solusi yang optimal dan kita memiliki keterbatasan pada memori yang kita miliki. Nah, maka dari itu kita harus memilih DFS jika terdapat keadaan-keadaan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, selanjutnya adalah algoritma Uniform Cost Search atau UCS. Nah, UCS ini dia harus menggunakan harga ketika melakukan pencarian. Seperti ini, dari A ke D itu ada 20, dari A ke C itu ada 15, dari A ke B itu ada 9, dan seterusnya. Nah, sebagai contoh, kita harus ke F. Nah, kita dari A ke F, dari A ke F. Nah, gimana caranya kita dari A ke F dengan menggunakan cost yang minimum. Nah, kita harus melihat dulu seperti ini. Dari A ke B itu kita membutuhkan cost sebanyak 9. Nah, dan dari B ke E itu adalah 13. Nah, dan dari E ke F itu adalah 10. Nah, jadi itu sudah menjadi goal state yang dimana dari A, B, E, F itu hanya membutuhkan 32 nilai. Itu lebih rendah daripada yang lainnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita dapatkan adalah BFS, DFS, dan UCS adalah algoritma blind search
yang dimana blind search itu tidak memiliki informasi mengenai seberapa dekat posisi suatu state dengan goal state-nya. BFS dan DFS dapat digunakan untuk pencarian tanpa biaya. Nah, sedangkan UCS itu digunakan dengan biaya. Seperti itu. Jadi, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.